dan rahmat kepada kita sekalian. Kemudian selawat serta salam kita panjatkan bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Ibu bapak sekalian, ini karena Ibu Heni dan rekan-rekan belum datang. Yang pertama, ini akan disampaikan oleh Bapak Ketua berkaitan dengan syukuran kita akhir tahun yang lalu. Akhir tahun yang lalu, setahun yang lalu ya, tahun 2024. Kemudian nanti disusul dengan tausiah dari Bapak Al-Mukarram Profesor Sarif Hidayat. Untuk itu kami persilakan saja kepada Bapak Ketua IKPN untuk memulai acara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah berkenan mengundang kami berkumpul pada pagi hari ini di kantor IKPN. Saya sampaikan oleh Prof. Julian, waktu kita lumayan singkat, sedangkan saya padat, jadi mungkin mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan waktu dengan efisien. Yang pertama nanti ada sah-sahan, ada tausiah dari Prof. Sarif Hidayat dengan moderator Prof. Sugana Priyatna. Kemudian setelah itu disusul dengan rapat tanggung jawaban panitia pelaksana acara event kita yang lalu, evaluasi dan pembubaran panitia, dan diakhiri dengan isoma makan siang dan malam. Tapi ada satu tambahan dari Dr. Kusaji. Sebelum rapat nanti ada penjelasan dari rektorat tentang pelayanan kesehatan oleh Unpad untuk anggota-anggota IKPN, seperti yang telah disinggung oleh Pak Rektor pada pertemuan yang lalu. Jadi mungkin kita akan segera mulai saja, dan saya dapat kabar dari Prof. Sahid tidak perlu lama usia pada pagi ini. Setelah itu nanti ada penjelasan dari rektorat, baru saya pun rapat dan isoma. Demikian barangkali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Prof. Sarif, serang Prof. Sugana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita bersama-sama memfokuskan diri untuk mendengarkan tausiah awal tahun yang akan disampaikan oleh Bapak Al-Mukarram Prof. Sarif Hidayat. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau dapat menjadi suluh penerang bagi kita semua. Disuruh Henry Dona sebagai biasa fokus ulah waka urangnya teruskan bersanes lah. Mangga Prof. Sarif terus jasa kita. Lagi waktunya juga samporet karena ayah nama bade pendek wae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda
wa kafa billahi syahida. Wassalatu wassalamu ala nabi Mustafa Sayyidina Muhammad wa ala alihi siddiq wal wafa. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini kita bisa bertemu bersama-sama di sini dalam keadaan sehat walafiat insyaallah dan dalam keadaan iman. Sementara saudara-saudara kita ya ada yang tidak sampai di tahun ini, malah ada yang tidak sampai di esok hari. Kita, teman saya dulu sama-sama PT3 Pak Muhammad Jazuli meninggal, itu dulu sama-sama PT3 dengan saya waktu itu. Dan itu kita awali dengan doa untuk beliau bersama dan untuk saudara-saudara kita yang telah meninggal dalam waktu dekat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum wa na'amsilhum bil ma'i wal salli wal barad wa naqihim min fadayahum kama as-sabr abdu min ad-danas. Allahumma abdilhum daran khairan min darihim wa ahlan khairan min ahlihim wa zawjan khairan min zawjihim. Allahumma adkhilhum jannatan na'im wa qihim min azabil jahim. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada hari ini seperti yang sudah dibewarakan dalam bewara akan kita bahas tentang 5 hal yang menjadi anugerah Allah bagi kita umat Muhammad SAW. Pas bulan ini adalah bulan Rajab, tanggalnya 14 masuk Ayyamul Bid. Ya. Kemudian bulan Rajab itu ada peristiwa besar, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita disunatkan di bulan Rajab ini berdoa. Sudah mungkin semua berdoa bulan Rajab. Kita ulang bersama saja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Jadi kita minta kepada Allah, ya Allah berkahi hidup kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan pertemukan kami dengan Ramadan ini. Karena seperti kita ketahui bahwa kita tidak bisa dijamin apa esok kita masih bisa bertemu lagi, atau bulan depan atau tahun depan kita tidak tahu, tapi kita tetap berharap Allah memberikan kesempatan kepada kita bukan satu Ramadan saja, malah bisa Ramadan berikutnya kita alami. Amin. Bulan Rajab itu bulannya Isra dan Mi'raj Rasulullah SAW, di mana perintah sholat diturunkan, dan sholat itu bukan sesuatu yang baru. Sholat adalah ajaran para nabi semua. Jadi ibaratnya orang-orang mukmin muslim di setiap zaman yang diajarkan oleh para rasul adalah intinya sholat. Nabi Isa jadi wasiat untuk sholat. Wa awsani bis sholati wa zakati ma dumtu hayyan. Dan aku diwasiati oleh Allah supaya menegakkan sholat, mengeluarkan zakat selama aku hidup. Isa diajar. Dan buktinya juga masjid itu tempat sujud, tempat sholat, sebelum perintah sholat kepada Muhammad diperintahkan sudah ada Masjid Haram dan Masjid Al-Aqsa itu. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Al-ayat. Jadi bukti bahwa sholat telah diperintahkan sejak lama. Masjid sudah ada sebelum Masjid Aqsa, sudah ada sebelum Rasulullah SAW. Bulan Rajab zaman Rasul disebutkan bulan Syahrul Husn, Al-Husni, bulan duka. Bulan duka karena pada bulan Rajab itu Rasulullah dimi'rajkan, diserahkan karena adanya peristiwa yang membuat Rasulullah duka, yaitu meninggalnya pamannya yang menjadi benteng pertahanan bagi beliau, yaitu Abu Thalib, dan juga istrinya Khadijah. Kalau kita nggak tahu dari mana itu jadi Siti Khadijah. Di Arab nggak ada ke Siti itu.
Khadijah alaihissalam itu sebelum raja, kan itu Rasul diisrakan dari raja. Kemudian nanti ada hubungan yang akan saya sampaikan ini berkaitan dengan dukanya Rasulullah, bahwa Rasul Allah itu mengajarkan kepada kita semua terutama Muhammad Rasulullah bahwa hidup adalah ujian. Apapun yang diberikan Allah kepada kita, sehat adalah ujian, sakit adalah ujian, kaya adalah ujian, miskin adalah ujian. Yang baik apakah dialaminya, dijalani dengan syukur atau tidak? Apakah musibah dijalani dengan sabar atau tidak? Dan bagi orang mukmin semuanya menjadi baik secara baik. Mengapa? Karena musibah pun menjadi pahala baginya. Jadi Rasulullah SAW adalah orang yang paling besar musibah ujiannya. Ujian itu sangat ditentukan dengan keimanan seseorang. Semakin tinggi imannya, semakin berat ujiannya. Sama kan seperti kita di sekolah, ujian untuk SD, SMP, SMA, perguruan tinggi untuk S1, S2, S3 dan berbeda. Semakin tinggi semakin berat, dan ujian yang terberat adalah ujian kepada para Rasul. Muhammad Rasulullah SAW begitu berat. Mengapa? Karena memang menghadapi hal-hal yang sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Para nabi, para rasul mengajarkan la ilaha illallah, sementara umatnya tidak meyakini adanya Allah, tidak meyakini Allah itu Tuhan. Nah, itu sangat berat, mengubah keyakinan manusia, mengubah akhlak manusia. Tapi bedanya begini, zaman Rasulullah dulu, zaman Muhammad Rasulullah, zaman para nabi yang dulu, itu selalu kalau nabi sudah putus asa, apa yang terjadi? Rasul mengadu kepada Allah dan langsung turun azab. Seperti Nabi Musa alaihissalam dinyatakan di dalam Al-Baqarah itu bahwa wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa akhadhathumus sa'ifah. Umat Nabi Musa menantang Nabi Musa dengan menyatakan tantangan yang berat, dengan menyatakan bahwa ya Musa, kami tidak akan percaya pada apa yang kau sampaikan. Kami bisa melihat Allah dengan mata kepala sendiri. Jadi itu kan alirannya aliran pada empiris. Sesuatu yang bisa, yang ada itu adalah yang bisa dilihat. Yang berikutnya ajarannya yang disebut oleh Nabi David Hume di Inggris yang menyatakan kita tidak berhak mengatakan sesuatu itu ada kalau hal itu tidak bisa dibuktikan dengan indera. Mereka menyatakan itu, tapi apa yang terjadi? Fahadat sa'ikah, maka langsung Allah turunkan azab kepada mereka. Apa? Mereka disambar halilintar, disambar petir, langsung mereka itu. Ingat umat Nabi Hud, yaitu kaum Ad, mereka menentang Nabi Hud. Allah turunkan azab, dimusnahkan kaum Ad. Kaum Samud juga umat Nabi Shu'aib, Allah hancurkan habis. Itu likulli ajalin likulli umatin ajal, setiap bangsa ada ajalnya. Dan Indonesia pun kapan ajalnya kita tidak tahu. Jadi kalau kita menyatakan NKRI kartu mati, apa harga mati, harga mati itu tidak boleh mengatakan, tapi kita tidak tahu sampai kapan ada, dan kita pun tahu kapan mulainya. Tetapi yang Muhammad Rasulullah lain, iman Rasulullah itu lain. Sebagai salah satu contoh, zaman Rasulullah ada yang menyatakan begini, mereka menentang Allah, mereka menentang Rasulnya. Dan di dalam surah Al-Anfal dinyatakan bahwa qalu Allahumma in kana hadza huwal haqq min indik fa amtir 'alaina hijaratan minas sama' aw atina bi'azabin alim. Sampai Rasul menyatakan, kalau ketika mereka mengatakan ya Allah, kalau benar kau ada, kalau benar kebenaran kau ada, dan yang benar yang kau oleh Muhammad itu berasal darimu, maka silakan turunkan azab kepada kami. Pampir hijaratan minas sama, lempari aku dengan hujan batu.
menantang pada Muhammad Rasulullah dengan itu. Turunkan kami hujan batu atau turunkan kepada kami azab yang berat daripada itu. Tapi apa yang terjadi pada umat Muhammad Rasulullah? Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim. Para Rasul, hai Muhammad, aku tidak akan turunkan azab kepada umatmu sementara kamu masih ada bersama mereka. Tidak turun azab yang Rasul Muhammad SAW. Tapi apa sebelumnya? Azab turun. Kita tahu umat Nabi Nuh apalagi. Kemudian ada wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa yastaghfirun. Dan pada umatmu aku tidak akan mengazab mereka selama di dalamnya masih ada umat-umat yang masih istighfar kepadaku. Kita sekarang banyak pertanyaan, kenapa ya Allah tidak turunkan azab saja kepada Israel? Kenapa Allah biarkan? Justru Allah Maha tahu tentang yang lainnya. Walaupun sekarang kita hubungkan yang ada di California, dihubungkan itu azab kan mau masuk senjatanya dari situ. Allah alam, kita hanya Allah yang Maha tahu. Jadi Rasulullah SAW adalah termasuk pelindung bagi kita semua. Azab tidak diturunkan selama di dalamnya masih ada yang beristighfar. Artinya bahwa orang-orang kafir itu sebenarnya numpang hidup pada orang-orang mukmin. Selama belum ada yang masih ada yang istighfar, Allah tidak akan turunkan azabnya. Kemudian tentang Amul Husni. Tahun ini, tahun Rasulullah ada namanya waktu Isra Mi'raj itu Amul Husni, tahun berbuka. Ya, yang tadi saya sebutkan meninggalnya paman Rasul Abu Thalib, meninggalnya istrinya Khadijah, dan Rasul di Mi'raj Isra kan dan di Mi'rajkan. Kemudian setelah itu apa yang terjadi? Ketika Rasul telah Isra Mi'raj, saya tidak akan bertemu Isra Mi'raj yang terlalu panjang. Rasul pagi hari bingung sekali apa yang harus disampaikan kepada umatku. Dalam keadaan biasa saja mereka tidak percaya, apalagi sekarang apa yang ditunjukkan dengan aku pergi dengan sampai ke langit, mana manusia mau percaya. Rasul duduk termenung di batu sampai sedih apa yang harus dijawab. Kemudian datanglah Abu Jahal, ya. Abu Jahal itu mulyono Arab itu. Datang ke sana. Kemudian tiba-tiba, "Hei Muhammad, kenapa kau termenung begitu dulu? Ada apa lagi yang mau kau? Coba sekarang angkat kakimu satu." Rasul berdiri, diangkat kakinya satu. Sekarang angkat dua-duanya. Nggak bisa. Jangan pergi ke langit, jangan pergi itu. Ngangkat kaki dua-duanya nggak bisa. Pertama dia, kemudian dia pergi saja dengan mencemoohkan Rasulullah. Setelah pergi, kemudian datang menemui Abu Bakar. Hai Abu Bakar, temanmu itu semakin gila. Dia menyatakan Isra, dia menyatakan Mi'raj, pernah jauh yang kita saja pergi ke Al-Aqsa itu perjalanan 2 bulan. Dulu ya, kalau sekarang hanya 1,5 jam kita dari Mekah itu, dari Madinah. Kemudian diceritakanlah kepada Abu Bakar. Abu Bakar, benar Muhammad mengatakan itu? Ya, Muhammad mengatakan itu. Apa kata Abu Bakar? Lebih dari itu aku percaya. Itu sebabnya maka Abu Bakar disebut dengan Abu Bakar As-Siddiq. Gelar Abu Bakar As-Siddiq yang selalu membenarkan apa yang disampaikan oleh Muhammad SAW. Pencemoohan dari orang-orang Arab, terutama dari kaum kafir Quraisy itu besar sekali. Muhammad pernah dilempari oleh dengan batu, dan malah satu saat penghinaan yang lebih besar pada Muhammad SAW. Waktu Rasul sedang sholat, mereka mengumpulkan kotoran unta. Waktu Nabi sujud, dikumpulkan kepalanya kotoran unta itu. Berat sekali dia untuk Rasul itu. Itulah maka pada saat itu Allah memberikan tetap kesabaran kepada Muhammad SAW. Ketika di Taif dilempari batu sampai giginya dia rontok satu. Jibril membisikkan kepada Rasul, Muhammad, kau ini kekasih Allah, mintalah azab mereka, turun azab kepada mereka. Tapi yang terjadi, Rasul malah tidak. Ya Allah, ampuni mereka karena mereka melakukan itu karena mereka tidak tahu. Berikanlah hidayah kepada mereka. Terbalik malah begitu. Jadi itulah Rasulullah SAW, sifatnya yang sangat mulia. Kemudian ya, baik kita lihat
Satu saat Rasulullah yang lainnya, satu saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam duduk termenung memikirkan bagaimana umatnya, bagaimana tanggung jawabnya, bagaimana kalau umatnya banyak tidak menerima, tidak menolak. Kemudian satu saat Jibril pun datang dan menyatakan, innama antal balagh Muhammad, tidak usah sedih, tugasmu hanya menyampaikan. Laisa alaika hudahum walakin Allah yahdi man yasha. Bukan engkau yang berhak memberikan hidayah kepada umat manusia, tapi Allah yang berikan hidayah. Allah berikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Jadi kalaupun orang itu kafir, bukan tanggung jawab Muhammad. Maka siapa yang kafir, urusan dengan Allah. Mulailah peluang Muhammad bebas. Kemudian berpikir tentang bagaimana umatku nanti kalau mereka tidak mau menerima kebenaran ini, mereka akan masuk neraka jahanam. Maka pada saat itu Jibril datang tentang Rasul memikirkan Muhammad memikirkan para umatnya. Sampai waktu mau meninggal saja apa yang sebenarnya Rasulullah, ummati umatku, bagaimana umatku. Rasul memikirkan bangsanya, umatnya, ya. Bukan pikiran harta. Karena itulah pada satu saat ketika Rasulullah sedang duduk termenung dalam keadaan sedih, Fa'atahu Jibril, datanglah malak Jibril. Yang datang adalah malak Jibril. Malak itu malaikatnya. Jadi kalau satu malak, kalau jamak malaikat. Jadi kalau malaikat Jibril itu salah sebenarnya. Harusnya malak Jibril. Sama kita pun seorang ulama, para ulama itu jamak. Tunggalnya adalah alim, jamaknya ulama. Datanglah malak Jibril, itu malak. Dan juga saya dengar di beberapa ceramah malah para ustadz menyebut seorang malaikat. Malaikat itu bukan orang. Jangan disebut seorang. Malaikat bukan orang. Sebut aja malak. Waktu itu datang malak Jibril, ya Muhammad, kenapa kau bersedih? Aku membaca bergembira buatmu. Nah ini yang saya sampaikan di dalam topik pembicaraan. Ada 5 hal yang diberikan oleh Allah untuk umat Muhammad SAW yang tidak pernah diberikan kepada umat sebelumnya. Jadi Muhammad, ya Muhammad, mahadal husn. Muhammad, kau kenapa kau bersedih seperti itu? Tidak perlu kau bersedih. Atallahu a'li ummatika khamsa asya. Karena Allah akan memberikan 5 hal yang sangat penting bagi umatmu. Itu memberikan apa? Memberikan tafsir. Tafsir itu menggembirakan Muhammad Rasulullah. Karena umatnya banyak yang menentang, umatnya banyak yang berdosa, malah memusuhi Allah. Yang pertama yang sampaikan, ana inda zanni abdi. Allah berfirman, ana inda zanni abdi, bahwa aku sesuai dengan persangkaan hambaku. Wala yukhlifu dzanna, dan Allah tidak akan mengingkari, tidak berselisih dengan dugaan orang itu. Orang-orang kafir, mereka menganggap Allah itu tidak ada. Itu adalah zunnusu. Dalam surat Al-Fatah namanya dugaan yang salah. Orang musyrik menganggap bahwa Tuhan itu bukan Allah, atau ada Tuhan Allah tapi ada Tuhan lain selain Allah, membuat sangkaan buruk kepada Allah. Nah itu di dalam surat Al-Fatah, dan ada beberapa surat lagi nyata liyu'azzibal munafiqina wal munafiqat. Di hari akhir Allah akan mengazab orang munafik laki-laki dan perempuan. Munafik wal munafiqat wal musyrikin wal musyrikat, orang musyrik laki-laki dan perempuan. Az-zannina billahi sannasaw, yang punya sangkaan pada Allah, Allah itu buruk, Allah itu jelek. Jadi kalau orang menganggap Allah itu jelek, maka Allah akan jadi jelek pada dia. Kalau kita sedang mendapatkan musibah, kenapa ya Allah kau tidak begitu baik kepada saya? Kenapa Allah pada orang lain memberikan rezeki banyak, kepada saya malah banyak penyakit? Orang mukmin harus tetap husnuzan. Sekali lagi, ayat petunjuk ini harus tetap husnuzan, optimis. Kita banyak dosa, tapi nanti Allah akan mengampuni dosa kita, insya Allah. Karena dalam ayat Al-Fatah itu, wa liyudkhilal mu'minina wal mu'minat jannatin tajri min tahtiha al-anhar.
Allah akan masukkan orang mukmin laki-laki dan perempuan ke dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai yang jernih. Itu yang pertama, kita harus husnuzon kepada Allah. Sekarang banyak orang-orang Islam di negeri kita jelas menganggap Allah itu tidak adil. Hukum Allah tidak dipakai kan di negeri kita? Syariat dipakai tidak? Tidak. Dalam Islam ada hukum qisas. Pembunuh yang menghilangkan hak hidup orang, maka dia dicabut hak hidupnya oleh Allah. Dia harus dihukum mati. Di negeri kita kan tidak, malah penjara pun tidak, yang ada lapas. Artinya kita menganggap Allah itu tidak adil. Kalau Allah menyatakan kita menduga Allah tidak adil, bahwa hukum Islam tidak adil, maka berarti kita husnuzon kepada Allah. Dan nanti Allah akan begitu juga, tidak adil kepada dia. Dan ini cukup berat kalau kita mengikuti menjadi pejabat di negeri kita. Padahal sumpahnya menggunakan Al-Quran di atas. Saya masih ingat ketika Pak Hidayat Salim dulu diangkat menjadi bukan di sini sebagai Pimpro dulu ya. Ya, untuk Pimpro dulu di sini. PBT. Kalau dulu ya Pimpro saya dengar itu. Kemudian saya diminta menjadi rohaniwan, diangkat. Saya sebenarnya tidak setuju mengangkat Quran itu begitu. Saya katakan ini orang Muhammadiyah, orang Muhammadiyah yang gini. Sekarang pegang aja Qurannya, peganglah Quran itu. Kemudian disumpah oleh Pak Rektor, Prof. Yuyun. Setelah disumpah, kemudian Pak Rektor tidak puas, kenapa ya ini rohaniwan menyuruh. Dan saya bukan agak nakal ya, bukan agak menentang. Dipegang begini, kemudian ambil lagi. Setelah disumpah diambil lagi Qurannya. Di sana pada saya angkat di atas. Jadi saya kira mengulang, ternyata lain. Udah coba ikuti saya. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi Pak Hidayat Salim dianggap menjadi mu'alaf lagi. Saya ketawakan, terima kasih. Itu pengalaman di lantai gedung 1. Ya. Sekarang ini diangkat sumpah. Hakim Agung diangkat sumpah dengan Quran. Jaksa Agung dengan Quran. Para agung semua. Benar atau agung tidak? Inna akramakum indallahi atqakum, yang paling agung itu adalah yang paling bertakwa kepada Allah. Tapi rasanya pelaksanaannya malah justru diangkat Quran di atas kepala, tapi tidak pernah membenarkan hukum Allah. Itu husnuzon kepada Allah. Dan itu kita harus husnuzon kepada Allah. Kita yakini dalam diri kita, saya beriman, berusaha taat kepada Allah, dan saya insya Allah masuk surga. Itu aja. Optimis kita ya. Dosa kita insya Allah diampuni oleh Allah. Banyak istighfar. Kita tidak takut kepada Allah, kita sujud di hadapan Allah, tersungkur. Muka kita tersungkur di hadapan Allah. Muka sejajar dengan telapak kaki, mengatakan subhana rabbiyal a'la, maha engkau ya Allah, engkau maha tinggi dan aku hina di hadapanmu. Insya Allah kita masuk surga, optimis ya. Kenapa Allah? Karena kasih saya. Nabi ibadi, beritakan hamba-hambaku ya Muhammad, ini anal ghafurur rahim. Aku ini pengampun, aku ini penyayang. Kan itu insya Allah kasih sayang Allah akan dapat kita terima karena kita punya keimanan bahwa Allah penyayang. Itu yang pertama. Yang kedua, man satara alaihi fid dunya la yafadu yaumil qiyamah. Siapa yang menutupi aib orang lain di dunia, maka di akhirat dia akan ditutup aibnya. Tidak ada orang yang tidak punya aib. Kita semua punya aib di dunia, baik aib di hadapan Allah, aib di hadapan manusia. Kita tutup aib orang itu, kecuali untuk kepentingan kemaslahatan umat lain kan. Kita boleh berbohong atau boleh membuat sesuatu, menjelaskan gibah itu boleh, tetapi ya, dalam untuk kepentingan umat. Ketika untuk hukum misalnya membicarakan orang itu patut dihukum untuk lihat kejelekannya apa, bukan karena politis tapi benar-benar untuk menegakkan keadilan, maka itu dibolehkan. Tapi ya, dalam hal itu disebutkan bahwa kita harus berani menutup, bukan menutup untuk kepentingan umum, tapi
pribadi, tutuplah keaiban orang lain, tutuplah keaiban orang lain, insya Allah nanti di hari akan ditutup keaibannya. Yang kedua, yang ketiga, lam yuglak ala ummatika babut taubah ma yughargiru, tidak akan ditutup pintu taubat. Taubat itu adalah solusi untuk dosa besar. Kalau dosa kecil dengan sholat pun bisa diampuni oleh Allah. Karena sholat dengan sholat itu kafaratun lima bainahunna, membersihkan dosa antara sholat dengan sholat. Dengan sholat itu insya Allah dosa-dosa kecil diampuni, tapi dosa besar tidak akan diampuni dengan sholat. Maka harus dengan taubat, dan taubat itu bagi umat yang dulu belum saja bertobat langsung diturunkan azab. Tapi dari Muhammad Rasulullah, zaman Muhammad Rasulullah dinyatakan bahwa pintu azab akan tetap terbuka, tidak akan ditutup. Maaf, pintu taubat tidak akan ditutup hatta yughurgiru, sampai dia ngorok pada sakaratul maut. Dalam ayat lain, hatta balaghatir ruhul hulqum, sampai roh bergerak keluar sampai di tenggorokan. Pintu taubat akan ditutup di situ. Tapi jauh sebelumnya pintu taubat akan dibukakan. Betapapun banyak dosa manusia, pernah saya sampaikan atau mungkin yang lain pernah sampaikan, seorang yang sudah membunuh 100 orang, kemudian dia mencari orang yang bisa menjelaskan apakah aku akan bisa diampuni dosa. Asalnya 99, datang kepada seorang pendeta. Pendeta itu geleng kepala karena dia sudah menyebutkan 99 membunuh, dan dia menyaksikan bahwa di tempat itu adalah orang itu membuat keributan, dia troublemaker di situ. Banyak orang dibunuh dengan orang-orang itu, dirampok dan sebagainya. Tapi dia terbuka hatinya tiba-tiba, apakah saya akan diampuni dosa saya? Kalau Tuhan mengampuni dosa saya akan berhenti. Datang pada seorang pendeta. Apa kata pendeta? Geleng kepala. Nah, mungkin sebesar itu dia akan diampuni. Apa lanjutannya? Diambil pisaunya, ditusuk lagi orang itu. Lengkap 100 orang. Setelah itu dia masih penasaran, berhari-hari tetap cari orang. Tiba-tiba bertemu dengan seorang alim, orang biasa, hanya dia orang yang mukmin, yang dia tahu dan mengenal Allah persis. Kemudian dia menyatakan tentang bisa Allah mengampuni dosa saya. Dan pada saat itu orang itu menyatakan Allah itu Maha Pengampun, bertobatlah kepada Allah. Senang sekali dia. Kemudian dia berjanji akan mengikuti apa yang harus ditentukan oleh Allah. Kemudian pada saat itu pula, bagaimana caranya? Orang itu menyatakan, kamu pergi ke sana, di sana ada orang-orang soleh, bergabung di sana, ikuti mereka, ikuti petunjuk mereka. Maka orang itu berangkatlah menuju orang soleh itu. Tapi di perjalanan sudah sampai titik ajalnya, belum sampai sudah meninggal. Antara dua malaikat berebut. Satu malaikat azab, inti kita bareto yang menjelma bagian saya cek malaikat azab. Tapi cek malaikat rahmat, terus taubat tadi, ina taubat tadi ada aja. Maka Allah turunkan malak, satu lagi malak lain, malaikat lain diturunkan menyelesaikan itu. Gampang sekarang, kamu tidak usah berdebat. Sekarang ukur saja, diukur dari tempat dia menyatakan bertobat sampai ke tempat itu. Ketika diukur ternyata hanya berlebih beberapa, di 50% plus beberapa langkah. Artinya apa? Diterima tobatnya oleh Allah. Orang seperti itu juga diterima. Satu lagi, ketika Abu Hurairah pulang dari masjid, pernah saya ceritakan, pulang dari masjid habis sholat subuh, sampai sebelum di rumahnya ada dihadang oleh seorang perempuan, dan perempuan itu menyatakan, ya Abu Hurairah, kau tahu aku adalah seorang pezina, aku telah membunuh seorang anak bayi yang dilahirkan dari haram, dosaku sangat banyak, apakah Allah akan mengampuni dosaku? Kalau seandainya aku bertobat, maka Abu Hurairah menyatakan geleng kepala dan menyatakan begini, celaka kau, dia telah berzina, telah membunuh. Sudah nangislah wanita itu.
Kemudian besok subuh bertemu Rasulullah waktu sholat subuh, ditanyakan ke Rasulullah, diceritakan apa yang kata Rasulullah, kamu yang celaka bukan dia, cari dia, kasih tahu kan bahwa Allah pengampun. Maka Abu Hurairah besok subuh cari, nggak tahu berapa hari baru ketemu, karena tidak menyimpan alamat wanita begitu kan. Abu Hurairah dicari, akhirnya ditemukan. Ada apa lagi? Abu Hurairah datang, kemudian baru dia menyatakan, mohon maaf kemarin aku salah. Semua kau ceritakan pada Rasulullah, dan kata Rasulullah, engkau akan diampuni Allah. Nangis dia, dan nangisnya nangis gembira, dan dia menjadi orang yang salihah, diampuni Allah. Tetapi kalau taubat itu baru setelah sampai di tenggorokan, maka tutuplah, tidak ada lagi pintu taubat. Itu kita masih panjangkan umur, masih panjang pintu taubat kita. As-salat qabla al-qaul wa taubah qabla al-maut. Laksanakan sholat sebelum habis waktunya, dan laksanakan taubat sebelum maut. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang keempat, man ata bimil abdi khatiyah. Siapa yang datang menghadap Allah dengan sepenuh bumi ini dosanya. Bisa dibayangkan begitu besar dosanya, sepenuh bumi ini. Ya sepenuh maksudnya abdi khatiyah. Yaqulullah ba'da an taqul la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah akan mengampuni dosanya setelah dia mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada sebuah kisah. Ada seorang pejabat di sebelah utara Syam. Pejabat itu ya presidennya yang ya raja yang berkuasa saat itu. Tapi rajanya itu ayahnya itu seorang raja meninggal, dan anaknya yang melanjutkan sebagai prince, sebagai yang dalam Arab disebut dengan waliul ahdi, sebagai prince-nya. Dilanjutkan oleh anaknya, masih muda, tetapi ternyata anak itu zalim sekali, merampas kekayaan rakyat yang tidak bisa tidak tunduk, dibunuh, dipenjarakan dan sebagainya. Kejam sekali orang itu. Dan berita itu sampai kepada Rasulullah. Rasul berdoa, ya Allah berikan kesadaran pemimpin itu. Sementara doa Rasul itu dijawab. Orang ini ternyata mendengar berita ada orang yang terkenal begitu viral kalau sekarang, namanya Muhammad. Dia penasaran, dia terkalahkan popularitasnya dengan Rasulullah. Makanya dia mencoba mencari Muhammad itu. Dengan pasukannya datang ke Madinah dan bertemu dengan Rasul. Dicarinya sebuah rumah, sebuah istana. Tidak ditemukan istana. Di mana katanya di sini tidak ada istana? Padahal ditujukan orang-orang di situ tempatnya. Kemudian memang di sini Muhammad tidak punya istana, rumahnya sama dengan rumah biasa rakyat nanti. Kemudian ditemukanlah, kemudian ketok pintu, dan datanglah dari dalam itu seorang yang orangnya cakep, ramah, diterima oleh Muhammad Rasulullah, tidak ada tempat duduk, diambilnya sorbannya, dihamparkannya, silakan duduk. Kemudian berdialog dengan Rasulullah, dan apa yang terjadi? Dia menyatakan, pantas orang ini lebih baik daripada aku. Dan dia pun akhirnya menyatakan, kau benar Rasul Allah. Jadi doa Rasul itu dikabulkan, dan dia itu menyatakan, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi kau adalah Muhammad Allah itu asa, dan aku bersaksi bahwa kau adalah Maha Utusan Allah. Tapi setelah membaca syahadat, dia masih penuh diam. Rasul kaget, kenapa dia masih diam? Dengan sudah baca syahadat, dia bergembira. Tapi dia, kenapa kau bersedih? Dan Rasulnya dia menyatakan, ya Rasulullah, saya bersedih bagaimana dengan dosa-dosaku yang begitu banyak. Karena Rasul menyatakan, dengan baca syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, hapus semua dosa itu. Dan dia pulang ke Syam, dan dia menjadi raja yang sangat berkuasa dalam pengertian yang sangat adil dan sangat baik kepada rakyatnya. Meminta maaf kepada semua rakyatnya, kepada keluarga yang telah meninggal, dia berikan santunan-santunan. Itulah yang keempat ya. Jadi siapa yang datang kepada Allah dengan membawa dosa sebanyak apapun akan diampuni Allah setelah mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang kelima, yarfa'il azab anil ummat bidu'ain ahya. Allah akan mengangkat dosa azab di alam kubur dan di akhirat nanti. Alam kubur itu
jangan dikira alam kubur tempat yang aman ya. Bisa kita bayangkan, saya pernah membayangkan sebelum tidur kalau saya mati masuk ke dalam kubur sendiri, gelap, sempit, dihidupkan kembali, apa yang akan kita lakukan? Banyak orang yang dalam kubur itu azab, mendapat azab yang berat di dalam kuburnya. Apa yang Rasulnya dan Jibril nyatakan kepada Rasulullah, akan diangkat azab di alam kubur di doa ilahiyah, dengan doanya orang-orang yang masih hidup. Karena itulah maka setiap mukmin doakan, jangan doa untuk diri sendiri, doakan untuk orang lain juga. Kita ini orang mukmin insya Allah saling mendoakan. Khatib tidak sah khutbahnya tanpa doa untuk orang-orang mukmin. Itu khatib di akhir, Allahumma gfir lana wa li jamil muslimin wal muslimat. Ya Allah, ampuni kami, ampuni orang muslimin laki-laki dan perempuan, muslimat laki-laki dan perempuan. Tiap Jumat itu didoakan oleh khatib di seluruh dunia kita ini. Jadi orang yang hidup mendoakan orang yang telah meninggal, dan itu akan mengurangi azab dan menghapuskan malah azab kubur. Apalagi kalau kita punya anak soleh. Anak soleh itu yang mendoakan. Hasil didikan kita dulu waktu kecil, kita didik sholat, kita didik dia didik untuk baca Quran, maka habis salat selalu dia berdoa, Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni aku, ampuni kedua orang tuaku, sayang mereka supaya mereka menyayangi kami waktu kecil. Itu doa anak untuk, dan itu namanya amal jariah yang akan mengalir terus. Anak soleh yang mendoakan, tetapi bukan anak soleh saja, kita semua saling mendoakan di antara kita, maka azab itu terangkat. Apalagi bagi orang yang banyak membaca Al-Quran. Al-Quran itu syafi'an, menjadi syafaat menolong kita dan menerangi kita di azab dalam kubur. Jadi itu simpulannya. Yang lima itu satu lagi saya ulang, Allah memberikan 5 hal yang sangat penting bagi umat Muhammad. Yang pertama, yang tidak pernah diberikan pada umat sebelumnya. Yang pertama, bahwa berbaik sangkalah kepada Allah, karena Allah tergantung pada dugaan orang itu. Yang kedua, bahwa siapa yang menutupi aib orang lain di dunia, maka dia akan ditutup aibnya di akhirat. Yang ketiga, bahwa pintu taubat akan tetap terbuka sampai dengan roh tenggorokan seseorang. Yang keempat, bahwa siapa yang menghadap Allah dengan berbanyak dosa seluruh bumi ini, dia akan diampuni dosanya dengan membaca la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sebelum wafat, sebelum meninggal. Yang kelima, diangkat azab dari seseorang dengan doanya orang-orang yang masih hidup. Itu banyaklah doa untuk orang-orang yang telah meninggal, terutama keluarga kita. Pada kali itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Bapak sekalian, mondoknya panjang juga sebagai 2 acara dan agak singkat hari ini. Nanging upami ayah kasih ayah kapanasaran pada naroskeun, mangga diaturanan tilu patahosan atau tilu naros bae. Mangga Bu, mangga. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita sudah dapat ilmu pencerahan yang sangat berguna untuk kami. Tapi ada satu hal yang saya tanyakan. Kan ada doa yang tadi dua-duanya juga sudah diucapkan untuk orang tua, kan Allah yang firli pada masa apa bedanya orang tuanya, apakah ada perbedaan doa bagi orang tua yang masih hidup dan orang tua yang sudah wafat? Karena ada juga doa Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi. Jadi mohon bagaimana itu kedua doa tersebut, pertama kapan dan yang keduanya perbedaannya seperti apa? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tidak beda. Kita tetap mendoakan orang tua.
tua. Hanya waktu meninggal itu sudah standar doanya semua. Untuk perempuan Allahumma firlaha warhamha wa'afiyah wa'afu anha. Untuk laki-laki Allahumma firlahu warhamhu wa'afiyah wa'afu anhu. Tapi kalau untuk umum banyak laki-laki perempuan seperti tadi saya bacakan Allahumma firlahum warhamhum wa'afihim wa'afu anhum. Itu laki-laki dan perempuan. Tetapi bagi kita diwajibkan untuk mendoakan orang tua kita. Allahumma firli atau Rabbi firli wali walidayya, ampuni aku, ampuni kedua orang tuaku. Yang masih hidup, yang masih meninggal, yang masih meninggal dan yang masih hidup. Yang sudah meninggal ya, yang hidup sama doanya kita doakan. Bahkan Nabi menyatakan rahmat Allah putus bagi seorang yang telah memutuskan doa untuk orang tua. Orang muslim itu begitu ingat kepada Allah dan dia ingat kepada orang tua, habis sholat itu dia membandoakan. Jadi orang yang tidak pernah mendoakan orang tuanya putus rahmat Allah baginya, karena dia telah memutuskan rahmat untuk kedua orang tuanya. Dan itu bacalah doa itu untuk orang tua. Orang muslim itu orang tuanya masih ada atau tidak ada, dia habis salat saya ingat kepada Allah, langsung ingat kepada kedua orang tua, doakanlah orang tua itu. Insya Allah bermanfaat sekali punya anak yang soleh itu ya. Ya, putus amal kita tidak lagi bisa beramal, tapi amal anak keluarga kita masuk untuk kita semua. Tidak orang yang mengatakan hanya ada memang hadis Nabi, ayat Quran menyatakan la taziru waziratu wisra ukhra. Orang tidak bisa dosa menanggung dosa orang lain dan juga kebaikan orang lain. Tapi itu umum sifatnya. Tetapi ada untuk orang tua ada ketentuan bahwa manusia mukmin muslim harus tetap mendoakan orang tuanya dan putus rahmat Allah bagi dia yang menghentikan doa untuk orang tuanya. Maaf, ada satu yang tertinggal pertanyaannya. Tadi di nomor 5, seseorang akan diampuni oleh Allah ketika didoakan oleh orang lain. Ini pertanyaan saya, kan kita tuh ada yang kita kenal dan ada yang tidak kita kenal. Umpamanya saya suami udah almarhum, apakah salah atau bagaimana sebaiknya kalau kita tuh mendoakan banyak ilaruhi ahli kubur semua begitu, kemudian disebut namanya Bapak Bakir almarhum atau Bapak Yusron teman-teman gitu, apakah itu begitu atau bagaimana supaya kita yakin apa yang bisa kita lakukan di dalam memperlakukan yang nomor 5 tadi. Terima kasih. Jadi doa itu untuk umum dan bisa juga untuk khusus kita sebut. Saya berdoa untuk orang tua, tapi orang tua tidak disebut namanya kan, karena sudah jelas. Tapi untuk orang lain, saya waktu belajar dulu sejak kecil guru itu banyak. Tetapi kita doa Allah maghfirli wali walidayya, yang kedua setelah doa orang tua, wali jamil muslimin al doa. Kemudian wali ikhwanina, bagi saudara-saudaraku alaihi wal amwat, disebut yang telah meninggal siapa, bisa boleh khususan. Mana wali ikhwanina, wali ada lagi wali untuk guru kita, wali masyayikhina. Saya sebut guru saya yang pertama yang saya bisa duduk di sini mengaji itu dulu kiai yang mengajar saya yang paling banyak, dia 7 tahun mengajar saya khususkan. Dia yang kedua dan guru-guru lainnya yang pernah mengajari diriku, saya doakan ya. Yaitu kita berterima kasih kepada mereka. Boleh kita sebutkan juga kan itu. Barangkali itu. Itu tausiah yang sangat menyentuh hati ya. Tidak terasa itu air mata saya itu menetes ketika disampaikan kesabaran Rasulullah dihamburkan sedang sholat dengan kotoran unta. Masya Allah itulah. Dan kedua adalah ketika Rasulullah itu menolak umatnya untuk diajak. Sungguh-sungguh itu sangat menyentuh hati itu. Karena nabi-nabi yang lain itu diminta untuk diajak, meminta para malaikat untuk mengajaknya. Yang akan saya tanyakan itu tadi doa kan.
orang tua. Apa yang disebut orang tua itu termasuk ibu tiri, bapak tiri, ibu angkat, bapak angkat. Jadi kita berdoa seperti yang tadi, inklusif mereka itu. Ibu tiri, bapak tiri, bapak angkat, ibu angkat. Banyak ibu tiri dan bapak tiri yang patut dihormati karena kearifan dan kesabarannya. Itu yang pertama. Yang kedua tadi Isra Mi'raj. Dalam Isra Mi'raj itu Rasulullah berada di 3 tempat pada satu waktu. Ialah waktu lalu bertemu dengan Nabi, dan waktu yang akan datang setelah kiamat adanya siksa dan surga. Itu kan belum ada sebenarnya, karena itu diajab setelah itu. Dan ketika Rasulullah pada waktu itu, dan menurut para peneliti itu punya kecepatan lebih dari kecepatan cahaya. Nah, yang jadi pertanyaan saya kesajengan, bila kita, mohon maaf ya, saya sangat menghormati Anda, tidak ada kehormatan lain ya, sekali ajengan. Itu adalah kita baca Al-Quran. Baca Al-Quran itu selalu menceritakan umat-umat yang lalu dengan ajabnya, dan juga menceritakan surga dan neraka, dan kita pada waktu itu, apakah kita setara dalam membaca Al-Quran itu seperti sedang Mi'raj? Setara dalam pemahamannya ya. Karena itu terjadinya Rasulullah. Dalam satu waktu kita baca ada 3 kegiatan, masa lalu, masa kini, dan yang akan datang. Nah, itu. Dan yang ketiga, apa yang terjadi saat ini dengan peristiwa dunia ya. Tadi adanya ajab. Seorang anak di Palestina berdoa karena kehancurannya bangsanya demikian hebat. Donald Trump mengatakan, saya akan luluh lantakan Palestina. Saya akan luluh lantakan Palestina. Nah, kemudian apa yang terjadi kita pahami di Los Angeles, di mana anggarannya itu melebihi anggaran untuk membantu Israel. Saya sebut Israel ya, tidak Israel, Israel lah. Itu adalah sampai lebih 3. Nah, menurut para ahli bumi ada 3 dasar. Adanya angin yang diasuh anak, namanya angin Santa Ana, juga kecepatan sekian dan kering. Keduanya ada matahari yang begitu menembus dan akan mencapai titik apapun akan jadi terbakar. Dan ketiga, tiadanya air. Nah ini, bagi kita apakah itu ajab Allah? Karena angin, api itu adalah tentaranya Allah. Apakah kita bisa mengatakan itu ajab Allah? Peringatan bagi orang Amerika. Nah, demikian. Tapi mana kita memahami itu, doa itu bisa sampai dari seorang pemuda Palestina yang begitu, dia apakah karena hukum, kalau orang yang teraniaya itu dikabulkan doanya. Aduh, wassalamualaikum. Baik, Isra Mi'raj itu adalah peristiwa yang terbesar di mana dulu susah diamati percaya. Karena kalau sekarang kali malas berjalan. Alat transportasi yang sampai hampir melebihi kecepatan suara pun sudah ada. Dulu mereka membayangkannya dengan jalan kaki berkawenta saja, susah untuk dipercaya. Nah, itu kalau sekarang orang tidak percaya dengan keadaan kemampuan kita saja dengan teknologi sekarang bisa dengan begitu cepat. Nabi berangkat di malam hari, pergi dari Masjid Aqsa ke dari Masjid Haram ke Masjid Al-Aqsa, dan di situ ya, yang harus kita yakini itu Allah menggunakan kendaraan yang paling cepat, dan sebutkan buruk-buruk itu barkun itu kilat, kecepatan kilat. Dan di sini ada 2 pandangan, apakah rohnya saja yang berangkat atau dengan fisiknya. Tapi karena dalam tulisannya dalam Al-Quran disebut Allah di asra bi abdi, dengan abdun. Kalau abdun itu adalah dengan fisiknya, beri dengan fisiknya ke Masjid Al-Aqsa. Dari Masjid Al-Aqsa itu adalah itu adalah masjidnya para nabi, Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi yang mengurusi Maryam itu, Nabi siapa? Zakaria. Kemudian pergi ke Sidratul Muntaha. Di situ Allah tunjukkan kepada Muhammad pameran masa lalu dan pameran masa datang. Dipamerkan semua.
para nabi dipertemukan dengan para nabi, para nabi dikumpulkan, dan ternyata memang nanti yang akan pertama masuk surga itu seorang adalah Rasulullah, baru nabi-nabi yang lainnya. Dan itulah mereka menghargai, menghormati sekali kalau dalam ke anak itu anak-anak bungsu, nabi yang paling bungsu, dan dihormati oleh mereka karena Allah menghormatinya. Kemudian ditunjukkan apa yang akan terjadi di hari kiamat nanti. Azab diperlihatkan biar bisa Muhammad Rasulullah semakin kuat menyampaikan dakwahnya dan bisa menjelaskan tentang azab mereka itu benar. Jadi justru ditunjukkan oleh Allah di sana pameran masa yang lalu, zaman para nabi, dan masa yang akan datang, yaitu pada masa hari kiamat. Azab itu banyak yang terjadi, kan ditunjukkan bagaimana beratnya azab neraka itu. Bukan menakut-takuti, tapi memang harus disampaikan gitu. Dulu saya masih ingat di Unpad ada seorang dosen menyatakan, ya bedanya kan kalau yang lainnya yang menyatakan menyampaikan keselamatan di gereja, keselamatan umat, jadi mah pecahan umum, naraka umum, pingin sinan mungku, channel ustaz kayak gitu. Tapi itu kan tanzir, wajib disampaikan. Bahkan panas neraka itu nggak tahu berapa derajat, tidak tahu. Begitu sandalnya saja sampai di api neraka, maka otaknya akan mendidih. Dan Al-Quran menyatakan bahwa di sana tidak ada kematian, kan? Di sana ada hari akhir, namanya disebut hari akhir itu karena tidak ada hari lagi. Kalau kita sekarang Selasa, besok ada Rabu. Di sana hari akhir hanya satu hari, tapi panjang abadi, tidak akan ada berganti dengan malam. Karena Ardun begitu ardi, bumi itu bukan bumi yang ini yang kita tinggali. Struktur alamnya tidak seperti yang sekarang. Ada matahari di sana bukan matahari yang sekarang. Jadi Allah buat satu hari penuh, tapi abadi, tidak ada pergantian siang dan malam. Tidak ada yang haram bagi orang mukmin. Di sini orang mukmin banyak yang haram. Di sana tidak ada haram. Di sana tidak ada lagi sakit. Di sana tidak perlu BPJS karena tidak akan sakit. Tidak perlu dokter, tidak perlu perawat. Banyak yang merawat kita, dalam merawat kita apa yang diinginkan Allah berikan. Dan itulah maka dunia itu adalah surganya bagi orang kafir, dan sijnul mukminin, penjara bagi orang mukmin, karena orang mukmin banyak tertutup untuk melakukan perbuatan-perbuatan haram. Itu ya Pak. Kemudian yang kedua itu tadi saya agak belum jelas itu. Yang kedua, apakah baca Al-Quran itu ya setara dengan itu, artinya dalam tanda petik ya itu untuk memahami lebih dalam Isra Mi'raj itu, karena itu mengisahkan itu. ya. Dan yang kedua dan berkaitan dengan ajab menghadapi Donald Trump, sehingga diluluh lantakannya Los Angeles. Ya. Jadi mereka kan tidak percaya pada akhirat. Jadi seolah-olah azab itu adalah hanya permainan saja, hanya imajinasi saja. Nah, padahal tidak begitu. Orang mukmin menyatakan bahwa itu adalah sudah keputusan Allah dan itu takdirnya mutlak yang tidak bisa ditawar-tawar. Percaya atau tidak, mau tidak mau kita akan diseret ke sana. Dan itu maka yang namanya azab Allah itu adalah sesuatu sudah kepastian yang tidak bisa ditawar bagi orang-orang yang kafir, munafik dan fasik. Dan orang mukmin insya Allah masih, ini orang-orang yang berdosa itu orang kafir sampai sekarang masih disayangi Allah. Masih Allah sayangi mereka. Allah biarkan mereka sampai dengan kalau sampai bertobat. Kalau satu hasta lagi Nabi menyatakan, satu hasta lagi mati dia bertobat, Allah terima tobatnya, dosanya dihapuskan semua. Dan itu menjadi husnul khatimah. Nah itu manusia itu jangan menjadi orang yang su'ul khatimah. Jadi santri terus jadi kiai, terus waktu mau meninggal dia jadi orang kafir. Itu kan su'ul khatimah. Tapi bagusnya, yang paling bagus adalah dari kecil jadi orang yang saleh sampai besar, terus sampai meninggal pun jadi orang saleh, itu paling bagus.
Tapi yang beruntung orang yang dari kecil itu orang jadi orang jahat, orang fasik, tapi menjelang mati dia berubah dan bertobat. Itu yang beruntung karena dia mencari akhirat. Nah itu Rasul pernah bertanya pada sahabat, siapa orang yang paling cerdas? Para sahabat tidak bisa menjawab. Dan Nabi, orang cerdas adalah orang yang memilih masa depan yang panjang daripada yang pendek ini. Dia ingat kematian dan dia selalu mempersiapkan hidupnya untuk masa panjang itu. Karena di sana kalau sudah azab terus. Di sini kalau sudah sedih tidak sedih terus, bisa langsung jadi ketawa. Di sana tidak ada perubahan. Itu aja barangkali Pak untuk hari ini. Terima kasih. Terakhir satu terakhir Pak. Ini di depan Ibu. Depan aja Bu. Di depan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada pertanyaan. Tadi Ustaz, Muhammad Isam itu yang dari Palestina. Pakistan. Dari Pakistan, dia pada tahun 2015 dia mimpi ketemu Rasulullah SAW. Sekarang ada di Indonesia. Bagaimana sikap kita tentang itu? Karena kita kalau dibiarkan bisa memperburuk masyarakat kita gitu. Jadi bagaimana sikap kita terhadap Muhammad Isam tersebut dengan yang mengaku memimpi ketemu dengan Rasulullah SAW pada tahun 2015. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya susah membuktikan ya kalau mimpi orang itu. Dan serahkan saja kalau itu benar tidak salahnya kepada Allah, karena kita tidak bisa. Tapi kalau dia mendakwakan sesuatu, jadi jangan sampai dengan mengakui telah bermimpi Rasulullah, maka dia seolah-olah dia akan menjadi ahli surga dan akan menjadi orang yang terbaik seolah-olah. Itu mungkin legitimasi saja buat dia. Sama dengan orang yang mengaku sekarang banyak habib yang datang itu mengaku keturunan Rasul. Saya masih ingat tahun 2000 berapa ya, mungkin 2009 ya, waktu kita di Buton. Kemudian ada yang datang ke saya waktu itu di dekat makamnya Raja Murhum di Buton, bau-bau. Kemudian dia menyatakan, saya ini adalah keturunan Rasul ke-51. Urutan yang bersatu, dia bawa catatannya. Tapi ada pengen orang Buton nih dari Sulawesi Tenggara, tapi saya tidak tahu itu. Jadi banyak yang mengaku, padahal kalau dilihat Yaman itu adalah keturunannya dari Qahtani, sementara Rasul dari Adnani di utara. Jadi itu banyak dulu legitimasi orang mencari keturunan sebagai keturunan Rasul. Serahkan dari itu kepada Allah. Apalagi datangnya dari Yaman belum tentu keturunan Rasulullah ya, karena Rasulullah hanya berapa putra dari yang akan lahir. Jadi kalau yang begitu jangan kita terlalu percaya. Serahkan kepada Allah, percaya antara tidak. Kalau benar itu maka hak dia untuk menerima kebenaran dari Allah, dan kalau salah jangan. Kalau dia mendakwakan tentang agama, lihat saja sesuai dengan Quran atau tidak. Kalau sesuai dengan Quran dan Sunnah itu kita terima. Tapi kalau tidak, kita jangan. Sama dengan sekarang banyak ustadz-ustadz dari Jakarta menggait selebritis. Kemarin saya majelis taklim di tempat saya pertanyakan bagaimana Pak kalau ini kita undang, pernah undang selebritis, tapi ternyata dia itu hanya sebagai pancingan aja supaya ada banyak yang datang. Ibu kan datang langsung selfie sama-sama dengan artis. Padahal yang ngajinya tidak seberapa itu dengan yang ngaji yang ada di situ. Dan itu adalah banyak legitimasi untuk supaya dia diakui sebagai seorang yang bahwa dia berkompeten dan ada, dan Nabi tidak pernah menyampaikan dengan urusan keturunan masalah agama itu. Mengapa Nabi SAW putra-putranya tidak ada putranya seorang pun yang ada? Putri yang ada kan itu Ibrahim,
kemudian Qasim itu wafat saudara. Jadi tidak ada, karena sebab kalau ada nanti akan jadi masalah ke depan. Dan tidak jaminan keturunan Nabi itu akan menjadi baik, karena adalah keimanan. Jadi sekali lagi bahwa iman bukan karena keturunan, tetapi iman karena bukan iman pula tidak bisa dengan dadakan. Iman itu harus dengan didikan. Terima kasih, barangkali itu saja Ibu ya. Mangga teman anu karam, mangga ibu bapak sekalian anu diberikan ku anu karam be dihayati di depan panginten urang mah urang Islam teu geda cemas kumadi Allah itu maha kuasa. Upami urang menghadapi musibah, sadari saja bahwa itu adalah ujian akan Nabi, coba-cobian. Jadi sekedar dicemaskan. Kamu sampai digambarkan bahwa orang biasa taubat, biasa mohon ampun ke Allah, terus ayat jalannya sepanjang memang urangnya serius dengan komatnya. Dan itu pengintan ya Bapak sekalian. Satu nuhun karena perhatiannya kita akhiri sesi pertama ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.